saya Indestri Arianti dengan NIM 2106750, kelas 3A PGSD dari Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, video ini dilakukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran fisika dan kimia di sekolah dasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang korosi. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas kali ini? Nah, yang pertama ada dasar teori korosi, kedua faktor penyebab korosi, ketiga mekanisme korosi, keempat pencegahan korosi, dan yang terakhir penjelasan mengenai praktikum korosi pada paku. Nah, yang pertama definisi korosi. Nah, korosi adalah rusaknya benda-benda logam akibat pengaruh lingkungan. Nah, proses korosi dapat dijelaskan secara elektrokimia. Misalnya pada proses perkaratan besi, peristiwa korosi terdapat pada karat pada besi, pudarnya warna mengkilap pada perak, dan munculnya warna kehijauan pada tembaga. Nah, reaksi kimia yang terjadi termasuk proses elektrokimia di mana terjadinya reaksi oksidasi membentuk senyawa-senyawa oksida logam ataupun sulfida logam. Nah, korosi pada logam terjadi akibat interaksi antar logam dan lingkungan yang bersifat korosif, yaitu lingkungan yang lembab atau mengandung uap air, dan induksi oleh adanya gas O2, CO2, atau H2S. Nah, korosi dapat juga terjadi akibat suhu yang tinggi. Korosi pada logam dapat juga dipandang sebagai penjelasan yang selanjutnya mengenai faktor-faktor penyebab korosi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi yaitu yang pertama, dilihat dari reaksi yang terjadi pada proses korosi. Nah, air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya korosi. Nah, udara lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Nah, yang kedua, elektrolit atau asam garam. Nah, elektrolit ini merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Nah, hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Nah, air hujan banyak mengandung asam, sedangkan air laut banyak mengandung garam. Nah, oleh karena itu, air hujan dan air laut merupakan penyebab korosi yang utama. Nah, yang ketiga, permukaan logam yang tidak merata. Nah, dapat mempermudah terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anode dan katode. Keempat, jika dua logam yang berbeda potensialnya bersinggungan pada lingkungan berair atau lembab, nah dapat terbentuknya sel elektrokimia. Nah, secara langsung, logam yang berpotensialnya lebih rendah akan segera melepas elektron ketika bersentuhan dengan logam yang potensialnya lebih tinggi, serta akan mengalami oksidasi oleh oksigen dari udara. Hal tersebut dapat mengakibatkan korosi lebih cepat terjadi pada logam yang berpotensialnya rendah, sedangkan logam yang potensialnya tinggi justru lebih awet. Sebutnya mekanisme korosi. Nah, korosi pada besi terjadi karena kontak dengan air. Nah, pada besi tersebut ada yang menjadi anode dan ada juga yang menjadi katode. Berdasarkan nilai potensialnya, reaksinya besi merupakan logam yang mudah mengalami korosi. Nah, logam-logam lain yang mempunyai nilai potensi elektrode lebih besar dari 0,4 V akan sulit mengalami korosi. Untuk yang selanjutnya, pencegahan korosi. Nah, untuk mencegah terjadinya korosi, penting diperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, menggunakan lapisan pelindung untuk mencegah kontak langsung dengan H2O dan O2. Nah, contoh lapisan pelindung yang dapat digunakan bisa menggunakan dengan lapisan cat, lapisan oli dan gepuk, lapisan plastik, lapisan logam lainnya. Nah, pada pelapisan cat dan pelapisan plastik, bila cat tergores atau plastik yang terkelupas, korosi akan mulai terjadi bagian yang terpapar dengan udara tersebut. Nah, pada pelapisan dengan oli dan gemuk, perlu dilakukannya thin plating. Nah, timah lebih tahan korosi atau kurang reaktif nih dibanding besi. Nah, di mana potensial reduksi besi lebih negatif, namun sebagaimana efek galvanic coupling, apabila lapisan timah tergores, maka timah justru akan mempercepat korosi pada besi. Nah, pelapisan timah umumnya dilakukan pada kaleng-kaleng kemasan dengan tujuan agar kaleng-kaleng bekas tersebut cepat rusak dan cepat hancur. Nah, yang selanjutnya menggunakan perlindungan katode. Logam lain yang lebih reaktif sebagai anode korban. Nah, logam lain yang lebih reaktif dari besi akan berfungsi sebagai anode korban yang menyuplai elektron yang digunakan untuk mereduksi oksigen pada katode besi. Nah, metode perlindungan katode ini dapat dilakukan dengan pelapisan seperti pada galvanisasi dan chrome plating ataupun dengan hanya menghubungkan logam anode korban dengan besi. Ini saya telah melakukan sebuah praktikum korosi pada paku besi. Nah, jika teman-teman ingin melakukannya juga, tolong simak baik-baik ya.
Nah, di sini ada alat dan bahan. Yang pertama ada satu buah paku baru atau paku biasa. Yang kedua gelas atau cup lengkap dengan tutupnya. Yang ketiga air dan garam. Nah, untuk larutan elektrolitnya bisa juga dengan menggunakan cuka, air biasa atau air panas, bahkan kosong atau terbuka sekalipun. Nah, petunjuk kerjanya bisa dilihat. Yang pertama ada masukkan air dan garam ke dalam cup, kemudian larutkan air garam tersebut. Nah, kedua masukkan paku ke dalam cup yang berisi air garam tersebut. Yang ketiga tutup rapat cup tersebut. Yang keempat simpan dan amati selama 14 hari. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai perubahan apa aja sih yang terjadi selama setelah 14 hari itu. Nah, setelah diamati, paku yang berisi air garam yang warnanya semula bening berubah menjadi keruh coklat kekuningan nih teman-teman. Nah, percobaan pada air garam terbukti bahwa paku tersebut bisa berkarat karena garam merupakan larutan elektrolit. Nah, keberadaan elektrolit seperti garam pada medium korosi akan mempercepat terjadinya korosi atau terjadinya karat. Nah, sebagaimana ion-ion elektrolit membantu menghantarkan elektrolit-elektrolit bebas yang terlepas dari reaksi oksidasi di dalam anode kepada reaksi reduksi pada daerah katode. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi korosi pada praktikum ini adalah yang pertama kontak langsung antar besi dengan oksigen dan air, yang kedua kelembaban udara, yang ketiga larutan elektrolit atau garam tersebut, keempat temperatur, dan yang kelima pH-nya. Oke, sekian dari keseluruhan rangkaian pematerian dan praktikum kegiatan ini. Semoga apa yang dapat saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.